Oke, baik rekan-rekan. Ini bedanya antara pasar individu ya, B2C dan juga pasar bisnis atau B2B. Pertama dari sisi konsumennya. Kalau yang pasar individu adalah perorangan konsumennya. Kalau yang pasar bisnis pasti konsumennya bukan perorangan. Jadi bisa pemerintah, bisa perusahaan, bisa pedagang besar, bisa reseller, bisa juga perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tipe produknya. Kalau pasar individu rata-rata produknya akhir, jadi bisa langsung dimakan. Misalnya risol, misalnya kopi, misalnya buku gitu ya, langsung bisa dimanfaatkan. Tapi kalau pasar bisnis tuh barangnya bisa raw material atau bahan baku, bisa juga barang setengah jadi gitu ya. Barang setengah jadi itu bahasa Inggrisnya half finished good. Jadi ada orang nyebutnya raw material, ada yang bilangnya half finished good. Misalnya gini, kalau kalian mau main di kopi, kalau masarinnya ke orang per orang, nggak mungkin kalian misalnya, saya mau beli dong, Sartika, saya mau beli kopi dong, gitu ya. Nggak mungkin kamu ngasih ke saya dalam bentuk biji kopi atau green bean gitu ya. Atau yang biji yang sudah di roasting, roasted bean kamu kasih, nggak mungkin. Kamu pasti udah dalam bentuk latte, dalam bentuk espresso gitu ya, ngasih ke saya gitu. Tapi kalau di pasar bisnis, kamu pasti nanti, kamu perlu nanya dulu ke dia, Pak, Bapak butuh suplai kopinya dalam bentuk apa? Green bean apa roasted bean gitu ya. Kalau udah dia jawab, pasti nanti kamu tanya lagi Arabica apa Robusta gitu kan. Nyambung deh jadi panjang. Itu tipe produk, kemudian pembayarannya. Nah, kalau individu itu pembayarannya biasanya cash dan langsung. Makanya kemarin sahabat kita Bayu bilang bahwa ya enak tuh Pak kalau jualnya kayak gini bayarnya langsung gitu. Tapi kalau di pasar bisnis rata-rata berkala. Saya pernah supply Alfamidi, Alfamart itu beberapa frozen food itu pembayarannya bisa 1 bulan gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya modal kita nggak banyak, kemudian kita bikin produksi, terus kita disuruh ngirim barang lagi padahal yang kita kirim awal belum dibayar, kuat nggak? Nah itu kamu bisa mulai memperkirakan, kamu cukup nggak muternya gitu ya. Misalnya, kamu dibayarnya sebulan sekali, setiap minggu kamu disuruh ngirim, berarti kan dalam 1 bulan kamu ngirim 4 kali kan? Nah artinya kamu harus punya modal tuh minimal 5, ya kan? Karena pertama ngirim belum dibayar, kedua ngirim belum dibayar, ketiga ngirim belum dibayar, keempat ngirim harusnya dibayar, tapi bisa aja nanti delay 1 minggu. Makanya saya bilang paling nggak 4 sampai 5 deh. 5 mungkin ada cadangan biar aman ya. Jadi kalau sekali ngirim 25 juta, kalau mau main di Alfamidi, kamu harus siapin uang nih bangsa 100 sampai 125 juta gitu. Lebih enak mungkin 150 juta biar tenang kalau ada apa-apa di sana gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pembayaran. Ini penting banget untuk kalian pahamin. Yang keempat adalah kuantitas. Kalau pasar individu atau B2C, pasti jumlah yang diminta kecil. Nggak mungkin dong saya beli kopi 1 kontainer gitu ya. Atau beli kopi dong sekian kilo, sekian kuintal, jarang. Jumlahnya kecil, sekian kilo. Gitu ya. Sedangkan di pasar bisnis, kuantitasnya besar. Keuntungan per unitnya besar ya, contoh aja lah kalau beli 1 cup di Starbucks harganya bisa 45.000 sampai 55.000 gitu ya, atau di Chat Time gitu harganya bisa gitu tinggi dan untungnya pedagang tuh besar, tapi volumenya dikit-dikit. Nah sedangkan di pasar bisnis untungnya dikit gitu ya, contoh kayak ikan gitu, kalau saya ngirim ikan 1 kontainer 1 kilo aja paling untungnya 1.000 2.000 lah, udah jago banget gitu. Tapi 1.000 itu kan dikali 1 kontainer, let's say 1 kontainer itu 15 kilo, 1 ton kan 1.000 ya, berarti 15 ton gitu ya. Berarti 15 ton adalah 15.000 kilo. Keuntungannya kalau misalnya dia 2.000 perak per kilogram, berarti dapat 30 juta dia 1 kontainer. Kan lumayan langsung gitu ya. Karena volumenya besar. Volumenya besar walaupun keuntungannya kecil. Nah, yang keenam adalah kuota. Kuota ini penting juga. Kalau di B2C dia nggak pernah bicara kuota gitu. Tapi kalau di B2B minimal ada kuota. Saya dulu sempat supply rumput laut yang ada di tambak namanya Gracilaria. Jadi bukan rumput laut yang kalian makan waktu mendekati Lebaran atau bulan Ramadan. Itu namanya rumput lautnya Ecotoni. Ecotoni itu rumput laut yang ditanam di laut. Ini Gracilaria yang di air payau. Nah, saya nyuplai ini 1 truk besar gitu ya, dikirim ke Agarindo. Agarindo ini perusahaan yang bikin agar-agar yang namanya Swallow itu loh, Swallow Group. Sama tuh, itu ada kuotanya minimal sekian bal gitu. Sekian bal tuh nanti kalau ditumpuk-tumpuk jadinya 1 truk gede juga. Jadi dia harus ada kuotanya.
Ya, jadi ada minimum gitu. Kalau enggak belum boleh kirim gitu ya. Nah, sama juga belum minimalnya ada, sama juga ada maksimalnya. Jadi 1 bulan maksimal kirim segini ya, nggak boleh semuanya kamu semua nggak boleh. Bisa di kuota sama dia gitu. Jadi kuota itu bisa batas bawah, bisa juga batas atas. Di pasar bisnis ada kuotanya. Kemudian proses pembeliannya sederhana, ya gampang, tinggal masarin ke teman kamu, mau nggak beli celana, beli baju, beli kaos gitu ya. Mau beli, tinggal beli, deh harga cocok beli ya. Ngelihat diskon beli. Tapi kalau di pasar bisnis, kalian mau suplai ikan, mau suplai sayur ke hotel, prosesnya panjang. Kalian pasti nanti diminta mana company profile-nya, mana foto barangnya, ya, mana sampelnya. Ditanya lagi perusahaan kamu PKP nggak? Perusahaan kena pajak nggak? Karena kita maunya hanya melayani perusahaan-perusahaan yang kena pajak. Jadi dia membayar pajak juga gitu kan. Kayak Alfamidi, Alfamart tuh mensyaratkan perusahaan kita PKP atau kena pajak. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya itu ya. Dan yang terakhir adalah perjanjian formal. Nah, tadi tuh di pasar individu nggak ada perjanjian formal. Tapi di pasar bisnis itu biasanya ada perjanjian formalnya. Gitu ya. Itu kira-kira teman-teman perbedaan antara pasar individu B2C dan juga pasar bisnis B2B.